Bagi saya, meski ada sedikit perbedaan pandangan, masing-masing ustadz menyampaikan informasi menarik dan ilmu yang saling melengkapi. Mari kita sama-sama menyimak, semoga bermanfaat. Karena untuk orang musafir itu bisa dijamak, bisa diqosor. Kalau ada kesulitan dijamak, kalau tidak ada kesulitan diqosor. Karena jamak itu kalau kesulitan, qosor itu kalau bepergian. Namanya jamak qosor. Kalau di Muhammadiyah sudah bisa dijamak atau sudah bisa diqosor kalau sudah keluar kota. Kalau madhab Syafi'i kalau sudah 80 kilo, madhab Hanafi kalau sudah 24 farsah. Sehingga para ulama berbeda-beda. Kalau saya pribadi memilih pendapat bepergian yang tidak biasa. Jadi musafir itu bepergian yang tidak biasa. Bisa saja perginya 80 kilo tapi sudah biasa melaju, tidak ada kesulitan. Bisa saja perginya keluar kota tapi seperti pandak sama brosot. Luar kota loh itu, luar kota bukan? Luar kota tapi tidak terpenuhi karena udah biasa. Tapi kalau saya dari Bantul sini ke Solo itu tidak biasa. Tapi kalau dari Serandaan ke Merosot itu sudah biasa. Dari Merosot belonjo nang Serandaan itu luar kota tapi sudah biasa. Masuk kriteria luar kota apa enggak? Luar kota. Tapi kalau saya pribadi ini tidak masuk untuk di jamak qosor, tidak masuk kriteria mendapat udzur syar'i. Jadi tidak bisa ketika saya dari Serandaan, rumahnya Serandaan, lalu saya ke Merosot, lalu saya jamak qosor. Karena bepergian itu sudah biasa, bukan bepergian yang tidak biasa. Minimal itu 12 kilo, 6 mil berdasar apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Nabi kita pernah melakukan safar ya, dari Madinah ke Mekah. Beliau sampai di Dzul Khulaifah itu beliau sudah mengqosor sholat. Jadi sholat duhur beliau lakukan di Madinah 4 rakaat. Begitu sampai di Dzul Khulaifah beliau sholat asar 2 rakaat. Jarak antara Madinah ke Dzul Khulaifah itu kurang lebih 6 mil. 6 mil itu kira-kira 12 kilo. Kalau Bapak Ibu memang safar keluar dari daerah iqomah, yang namanya safar itu keluar dari daerah iqomah, itu kalau memang sudah 12 kilo minimal boleh mengambil rukhsah ini. Tapi kalau misal saya ya, bepergian dengan sepeda motor muter-muter pondok dok, itu 100 kilo ya bisa, melihat speedometernya itu loh. Tapi hanya muter-muter pondok sini, ya itu tidak boleh karena masih di daerah iqomah. Jadi kita safar itu keluar dari daerah iqomah. Nah nanti kalau sudah 12 kilo minimal boleh mengambil rukhsah sebagaimana praktek yang dulu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Catatan yang pertama perihal jarak yang ditempuh bagi seseorang untuk mendapatkan rukhsah jamak qosor. Yang jadi standar bukan waktu tempuh tapi jarak tempuh. Kalau ukuran waktu ke Singapura jauh lebih cepat daripada ke Garut. Karena ke Singapura pakai pesawat terbang, ke Garut pakai darat, can macet di Nagreg. Tetapi karena yang jadi ukuran adalah jarak tempuh, dua dalil
yang sama-sama diterangkan oleh Anas bin Malik. Dalil yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathata amyalin, apabila Rasulullah pergi sejauh 3 mil, sholat rok'atain, beliau mengqashar sholat 2 rakaat. Dalam hadis yang lain dengan bahasa yaksurus sholah. Kasus yang kedua juga diterangkan oleh Anas bin Malik. Sholat Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an. Ketika Nabi mukim berada di wilayah sendiri di Madinah, beliau sholatnya tam, sempurna 4 rakaat. Wabi Zilkhulaifah sholat rakaatain, ketika beliau berada di Zulhulaifah beliau sholat di qashar. Jarak Madinah dan Zulhulaifah itu sama 3 mil. Berdasarkan 2 dalil inilah, maka 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Berarti 3 mil itu 4,8 sekian kilometer. Dewan Hizbah memberikan anjuran untuk ketentraman, maka sholat jamak qashar bisa diberlakukan jika jarak tempuh sudah masuk minimal 6 kilo. Jadi kalau kita perjalanan 6 kilo minimal, maka sudah mendapat fasilitas jam kos, jamak qashar. Naon Bu? Jam kos, jamak qashar. Itulah ketentuan jarak berdasarkan dalil yang pernah Nabi lakukan jarak terpendek. Ari saparna mah terjauh banyak, tetapi yang terpendek Nabi melakukan qashar, yaitu 3 mil dalam 2 kejadian ini. Kemudian bagaimana cara pelaksanaan? Cara pelaksanaannya bisa jamak takdim, berarti menarik sholat yang kemudian diawalkan. Misalkan antara duhur dan asar, sholat asar ditarik di waktu zuhur dengan cara duhur 2 rakaat setelah salam, kemudian qomat, kemudian sholat asar. Atau isya ditarik ke maghrib, setelah sholat maghrib, kemudian qomat, kemudian sholat isya 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim. Atau di jamak takhir, yaitu menarik sholat yang pertama untuk waktu yang kedua. Kasus duhur dan asar berarti waktu zuhur dilaksanakan di waktu asar. Caranya zuhur dulu, kemudian qomat, setelah itu asar. Tapi kalau berjamaah dengan yang mukim, ikut asar, harus tam 4 rakaat. Setelah selesai baru qomat melaksanakan zuhur 2 rakaat. Itulah kaifiat untuk pelaksanaan jamak takdim, antara lain merujuk kepada hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi
Di antara kaifiat yang demikian Nabi melaksanakan ketika perang Tabuk. Kapan kita boleh mengqasar? Kita boleh mengqasar tatkala kita sedang apa? Bersafar. Nah, kapan ukuran kita boleh dikatakan kita sudah bersafar? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jarak safar adalah 80 km. Ini pendapat mayoritas ulama, dan sebagian ulama seperti Zahiriyah diikuti oleh Ibn Taimiyah, diikuti oleh Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di, bahwasanya yang menentukan itu safar atau tidak urf, tradisi masyarakat. Kapan masyarakat menganggap dia musafir maka dia musafir, kapan masyarakat menganggap dia tidak musafir maka tidak musafir. Tergantung tradisi masyarakat. Nah, saya sendiri lebih hati-hati, saya memilih pendapat jumhur. Bahwasanya kalau 80 kilo ke atas maka itu musafir, kalau kurang dari 80 maka belum musafir. Jarak tempuh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia bersafar jarak sehari semalam kecuali bersama mahram. Nah, jarak sehari semalam ini di zaman dahulu diukur oleh para ulama jaraknya adalah 80 km kira-kira. Secara singkat kira-kira 80 km. Jadi wanita yang berpergian dengan jarak sehari semalam maka dikatakan wanita itu sedang apa? Safar. Berarti jarak safar itu 80 kilo, dan ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Taruhlah kalau kita mengambil pendapat kedua, bahwasanya kalau masyarakat menganggap safar berarti safar, kalau tidak maka tidak, boleh juga, silakan antum mengambil pendapat kedua. Maka saya coba tanya sama antum. Kalau orang berpergian dari Depok ke Jakarta, menurut masyarakat dianggap safar atau tidak? Tidak. Ya. Dari Bogor ke Jakarta dianggap safar atau tidak? Tidak. Dari Jakarta ke Bandung? Iya, dianggap safar. Ya, dianggap safar dari Jakarta. Sepakat orang dari Jakarta ke Bandung safar. Maka yang menjadi patokan bukan perasaan Anda, tapi masyarakat. Sebagian orang dari Cilengsi ke Jakarta, menurut saya safar. Safar, ya saya kosor. Ya udah nanti buka puasa. Oh, enggak berani kalau buka puasa. Dia kalau mau kosor mau disuruh buka puasa enggak berani. Maka saya belum menemukan ada orang yang berani berfatwa kalau pergi dari Cilengsi ke Jakarta boleh buka puasa. Tapi kalau berfatwa bahwasanya boleh kosor dari Cilengsi ke Jakarta, ada yang berani berfatwa demikian. Kosornya, tapi buka puasanya dia belum berani. Sebenarnya kalau Anda statusnya sudah musafir, ya Anda boleh berbuka, Anda boleh apa? Mengkosor ya. Jadi saya katakan tidak berarti ini kan sudah kota lain. Kita katakan tidak semua perpindahan dari satu ke kota yang lain dikatakan apa? Safar. Contohnya, Anda pergi dari kota wisata ke kota legenda, bukan musafir. Sekarang ada batan selamat datang kota, ya. Cuma jarak 10 meter ente sudah pindah pelang, sudah pindah kota. Apakah dikatakan musafir? Tidak. Berarti perpindahan satu kota ke kota lain belum tentu dikatakan apa? Safar. Maka memang pendapat Zahiriyah, Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Sa'di kuat dari sisi tradisi, tapi lebih hati-hati dengan jarak karena sebagian orang dianggap dia sudah apa? Safar. Menurut dia, padahal menurut para ulama, urf masyarakat, tradisi masyarakat, bukan pendapat pribadi. Bukan menurut saya ini sudah safar. Dan saya yakin orang-orang, kalau ada orang pergi dari Cilengsi ke Jakarta, tidak ada yang mengatakan itu apa? Musafir. Dari Depok ke Jakarta, masyarakat tidak mau musafir. Dia kerja, enggak dianggap musafir. Ya, dari Bogor ke Jakarta belum dianggap safar. Nah, kalau kita tahu jarak safar 80 km, kapan boleh kita mengambil keringanan? Para ulama mengatakan, kalau Anda sudah keluar dari kampung Anda sudah boleh mengambil keringanan safar. Nabi SAW waktu beliau berhaji, tujuan beliau adalah ke Mekah. Mekah 500 kilo dari Madinah. Tapi waktu beliau sampai di Dzul Hulaifah, sekitar 30 km, Nabi sudah mengqasar di situ. Kenapa? Karena tujuannya kemana kan? Ke Mekah. Sama, antum sekarang di mana? Di Jakarta Selatan. Antum ingin pergi ke Bandung atau antum ingin pergi ke Makassar. Antum pergi ke Cengkareng, antum sudah boleh qasar di situ, boleh jamak di situ. Karena tujuan antum bukan Cengkareng, tujuannya apa? Makassar. Tapi kalau tujuan Cengkareng saja nggak boleh. Paham? Karena dari sini ke Cengkareng belum 80 kilo. Paham? Nah, demikian pula tatkala Anda pulang dari Makassar sampai Cengkareng, Anda masih boleh jamak qasar. Tapi kalau sudah terus Anda sampai ke rumah, sudah nggak boleh qasar lagi. Misalnya seorang mau sholat dia tiba menjelang maghrib. Aduh, mau sholat lagi terlalu ramai, nanti di rumah saja. Akhirnya dia maghrib lewat, tiba di rumah jam 9 malam. Maka dia boleh jamak, nggak ada masalah. Tetapi dia sudah bukan musafir lagi, maka dia jamak tanpa qasar. Paham? Jamak tanpa qasar. Karena dia sudah bukan lagi apa?
musafir. Ada sholat jamak saja tanpa qasar. Kita bisa saja mengqasar tanpa jamak. Anda berangkat dari sini habis zuhur, mau ke Semarang, sampai Tegal, masuk waktu asar. Anda boleh melakukan sholat asar qasar tanpa jamak. Baik. Ini adalah masalah jamak dan qasar. Hukum jamak dan qasar. Kita boleh menjamak dan mengqasar jika tujuan kita itu mencapai 84 km kurang lebih. Biarpun perjalanan kita belum sampai 84 kilo. Tujuannya adalah Semarang. Biarpun kita masih keluar dari Balat, makanya Balat itu kan harus ada ukurannya. Sudah kami jelaskan, Balat itu ukurannya, setiap tempat ada pak polisinya, ada apa tadi? Hak pasarnya, ada hakimnya, itu adalah batas. Maka kalau dihitung kecamatan, Anda keluar dari kecamatan, Anda sudah boleh menjamak. Tidak harus keluar kabupaten, terlalu luas kabupaten. Anda menjamak, sekaligus Anda mengqasar, biarpun Anda belum sampai 84 km. Sekarang masalah sunnah menjamak atau mengqasar itu bagaimana? Hukum menjamak adalah mubah, boleh-boleh saja. Baru akan menjadi wajib kalau Anda nggak senang dengan jamak. Tapi kalau Anda wajar saja, menjamak adalah boleh. Yang disunnahkan itu mengqasarnya. Jika perjalanan kita sudah mencapai 3 marhalah. Ini adalah pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah. 3 marhalah ini adalah 84 itu 2 marhalah. Kalau 3 marhalah berarti kurang lebihnya 120 berapa? 122. Hitung bisa enggak? 84 bagi 2 berapa? 42, ya kan? 42 tambah 80. 126. Nah, ngitung duit pinter, ngitung gini aja nggak bisa. Jadi perkiraannya adalah kalau sudah perjalanan kita melampaui 126, maka disunnahkan kita untuk mengqasar. Kenapa? Karena 2 marhalah madhab Syafi'i itu adalah sama dengan 2 marhalah dalam madhab jadi dalam madhab Imam Abu Hanifah mengqasar itu wajib. Jadi keluar dari khilafnya Abu Hanifah, Anda bingung ya? Sudah, kalau bingung apa batalan? Nanti saya fahamkan dia. Abu Hanifah mengatakan qasar wajib, tapi tidak ada jamak. Kalau sudah 2 marhalah, cuman kata ulama 2 marhalah Abu Hanifah, 3 marhalah kita. Sudahlah, tidak usah pusing, itu adalah perbedaan. Akhirnya kita seragamkan saja. Pokoknya kalau sudah Anda melakukan perjalanan jauh, sudah perjalanan jauh boleh mengqasar dan mendapatkan kesunahan. Kita pendapat itu saja gampang. Biarpun Anda baru keluar dari kecamatan, Anda melakukan qasar, karena qasarnya itu yang sunnah. Kalau masalah menjamak itu boleh, bukan kesunahan. Menjamak itu boleh-boleh saja, sama. Menjamak, tidak menjamak, sama pahalanya. Tapi kalau sudah bab qasar, itu ada kesunahan. Karena apa? Keluar dari khilafnya madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga kita menjalankan apa yang disabdakan Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi mengqasar, menjalankan rukhsah, dapat kesunahan. Dan juga barang siapa mengamalkan jamak tapi niatnya untuk mengambil rukhsahnya Rasulullah, akhirnya juga mendapatkan kesunahan. Pokoknya deh, jangan belit-belit deh untuk mengambil rukhsah, kemurahan dari Allah. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Jama' artinya menggabungkan 2 hal dikerjakan dalam satu waktu. Contoh, sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Setelah zuhur ada waktu asar. Maka ada jama', menggabungkan zuhur dengan asar. Jika saya gabungkan asar ke zuhur, dikerjakan di waktu zuhur, maka diawalkan. Dalam bahasa Arab, awal itu takdim, didahulukan. Maka jama' takdim. Jika saya ingin kerjakan zuhurnya di asar karena pertimbangan tertentu, maka diakhirkan. Jamaahnya disebut jama' takhir. Sampai sini dulu, jelas dipahami? Jelas. Yang dijama' itu waktunya yang paling berdekatan. Jika sudah mendekat kepada yang satu, tidak bisa dijama' dengan yang lain. Contoh, zuhur dekatnya ke apa? Asar. Ya, maka zuhur pasangan jamaahnya asar. Karena asar sudah dengan zuhur, maka asar tidak boleh dengan maghrib. Jelas? Maka maghrib dekatnya kemana? Isya. Maka maghrib boleh dijamak dengan isya, baik takdim ataupun takhir. Subuh bagaimana? Subuh itu menyendiri.
Karena itu jauh ke isya, jauh ke zuhur. Ya, jadi nggak bisa dijamak. Saya pengen jamak subuh dah sekalian tahajud ntar gitu kan, nggak bisa. Ya, ada saya di pesantren pernah begitu, si fulan tahajud bangun, masya Allah, si bilang kawan ini soleh luar biasa bangun gini. Jumat tuh, itu selesai kita pulang dari masjid, di kawan perasaan tadi posisi tidurnya begini juga gitu habis tahajud. Saya tanya, ya Mas fulan gitu kan, antum udah bangun? Udah sholat subuh belum? Adi ini gimana? Udah saya jamu sama tahajud tadi katanya. Waduh, saya kelampau soleh kawan ini. Jadi, ini subuh nggak bisa dijamak karena itu jaraknya jauh ke isya, jauh ke zuhur. Jelas sampai sini? Baik. Untuk kondisi menjamak ini ada dua kondisi. Satu kondisi yang disebut masafah, jarak yang terjadi dalam perjalanan. Mau menempuh perjalanan, jaraknya cukup jauh. Jarak ini dulu jauh itu diukurnya dengan batasan farsakh. Ukuran batasan jarak kurang lebih 3 farsakh. Kalau di kilometerkan kurang lebih 80 atau 82 kilometer lah untuk sekarang. Jadi setiap perjalanan yang melewati batas itu dengan jarak itu disebut safar namanya. Ya, kalau dari sini mau ke warung bukan safar, ya itu tahap. Kemana akhi? Safar dulu. Mana? Warung depan. Bukan safar. Safar itu minimal jaraknya berapa? 80 atau 82 kilo. Ini masafah. Yang kedua masyaqqah. Ya, masyaqqah bukan masako. Masyaqqah. Masyaqqah itu kondisi yang menyulitkan menunaikan sholat sekalipun tidak dalam perjalanan. Anda profesi dokter akan mengambil tindakan. Tindakan ini operasi dilakukan dari jam 1 sampai menjelang maghrib. Oke, sampai jam 6 misalnya. Baik, maka kita kan tidak safar. Tindakan dilakukan. Ini akan melewati asar. Maka kedepankan asar, tunaikan pada waktu zuhur. Jelas? Walaupun tidak ada safar. Ya, tidak boleh nanti misalnya saya pamit dulu nih waktu operasi. Begitu dibuka, jantung dibuka, Allahu Akbar. Bentar ya, adzan dulu, salat dulu, ntar balik lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu yang disebut masyaqqah. Nah, ada yang kemudian menganalisis ulama, jarak itu pun harus dilihat masyaqqahnya juga. Karena dulu 80 kilo pakai unta. Kan? Atau jalan kaki. Unta kecepatan berapa? Standar rata-rata itu paling cepat dan 60-70. Ya, biasanya 30. Kalau santai banget 10-20. Itu kan? Nah, nyampainya kapan? Antum dari sini mau ke Bandung pakai unta. Itu kan? Nyampainya kapan? Itu kan? Tapi kalau Anda gunakan kendaraan kan bisa lebih cepat. Kadang-kadang tiba lebih cepat dari sebelum waktunya. Maka ada ulama yang melihat tetap masyaqqah itu didahulukan daripada masafah. Jadi kalaupun jaraknya ada, tapi masyaqqahnya tidak mendukung, ya tetap yang didahulukan adalah kadar kesulitannya. Tapi ada ulama yang tekstual, yang penting jarak, kalau sudah terpenuhi ya sudah, hadiah dari Allah. Gitu. Nah, ini tinggal silahkan aja dalilnya ada, mana pilih yang paling gampang, ya. Ada lagi kondisi yang tidak ada masafah, masyaqqah juga ringan, tapi kondisi cuaca. Misal Anda biasa ke masjid nih, ya. Jamaah maghrib sudah ke masjid, tiba-tiba mau isya hujan besar begitu, geledeknya di mana-mana, ya kan? Nah, itu boleh dijamak seketika juga. Jamak sama dengan isya. Lalu pulang, isya nggak ke masjid lagi. Itu sudah masuk, itu sah, boleh dilakukan. Itu ada hadisnya juga yang tersambung dalam riwayat mazhab Maliki, itu dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian, kalau zuhur berapa rakaat? 4. Asar berapa rakaat? 4. Kalau saya jamak, dahulukan asar, takdim ke zuhur, ditunaikan 4-4. Maka disebutnya namanya jamak kamil. Sempurna. 4 rakaat. Jelas ya? Yang kedua, ada kondisi, ini saya sedang nunggu nih pesawat. Saya mau berangkat. Sudah di Halim atau di Soekarno-Hatta, nunggu. Kalau saya paksakan 4, saya ketinggalan pesawat. Ya? Maka apa yang terjadi? Ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Quran surah keempat ayat 101. Tidak ada salahnya kalau engkau khawatir dalam perjalanan engkau mengkosor. Kosor itu mengurangi, memotong. Ya, dikurangi itu jumlahnya mesti genap, harus selalu genap. Jadi yang ganjil nggak bisa dipotong, dibagi 2. Ya, zuhur jumlahnya berapa? 4, bagi 2 berapa? 2. Hasilnya harus genap, paling minimal 2. Boleh. Ya, maghrib berapa rakaat? 3. Bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Jadi nggak bisa dikosor maghrib, nggak ada 1,5. Oke, subuh berapa?
2 sudah batas minimal, nggak bisa dikosor lagi. Udah 2 dikurangin lagi gitu kan, nggak bisa. Ya, dan akhirnya pun jadi ganjil 1 kan. Maka jumlahnya yang bisa dikosor cuma 3 waktu, zuhur, asar, dan isya. Nah, kosor itu ada yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya jamak. Misal, saya mau kosor nih, zuhurnya karena perjalanan, tapi saya nyampe Semarangnya bahkan sebelum asar. Maka saya nggak jamak, kosor aja zuhur, nyampe di Semarang saya sholat asar. Kalau saya mau tinggal mukim, jelas? Nah, tapi kalau saya kondisinya memang di sana juga kegiatan, aktivitas, maka saya kerjakan sudah berangkat ke bandara, saya kosor, saya jamak dan kosor, gabungkan asar ke zuhur, masing-masing tunaikan 2 rakaat. Saya hadir di sini mengajar, saya kan lagi pergi nih, safar, jalan. Di sini saya ikut dengan Anda mukim tinggal di sini. Maka zuhur saya jadi imam misalnya, saya tunaikan zuhur 4 rakaat, saya kosor asarnya 2. Itu namanya jamak kamil dan kosor. Ya, kamilnya untuk yang zuhur, kosornya untuk yang asar. Paham sampai sini? Paham ya?